Sobat sekalian, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum internasional. Saya barusan berpikir-pikir. Kadang ketika saya bertanya kepada mahasiswa terhadap suatu peristiwa di mana saya bertanya isu hukumnya apa dan aturannya ada di mana, mereka selalu mengatakan, menurut saya Prof, wah saya bilang, kenapa harus menurut saya? Kalau menurut saya nggak mau dengar. Kenapa? Karena kita kan mau menjadi sarjana hukum. Oleh karena itu, saya harus katakan pada mereka, harusnya Anda menjawab pertanyaan saya kalau ada suatu peristiwa, menurut hukumnya seperti apa. Nah, jadi sobat-sobat sekalian, dalam konteks bila terjadi peristiwa yang ada dalam masyarakat internasional, maka pertanyaan kita, di mana saya bisa mendapatkan aturan yang disebut sebagai hukum internasional? Nah, disinilah pembahasan yang berkaitan dengan sumber hukum internasional. Sobat sekalian, kalau misalnya dalam hukum nasional, kita tahu Indonesia tentu melihat pada peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, baru putusan-putusan pengadilan. Karena putusan-putusan pengadilan juga produk hukum. Hanya saja peraturan perundang-undangan di Indonesia didahulukan. Karena kita menganut sistem civil law atau continental law yang berbeda dengan sistem common law seperti di Amerika, di Inggris, di mana aturan itu mereka lihat dari putusan-putusan pengadilan. Nah, bagaimana dengan hukum internasional? Dalam konteks hukum internasional, maka sumber hukum internasional, mohon ini dicatat dengan baik, dapat kita temukan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Sekali lagi ya, pasal 38 International Court of Justice Statute. Nah, disitulah kita bisa menemukan. Karena di situ disebutkan bahwa seorang hakim dalam International Court of Justice, ketika dia akan memutus suatu perkara, maka mereka akan menggunakan hukum internasional yang terdiri dari dua hal. Dipisahkan dulu ya, yang disebut sebagai primary source dengan secondary source, atau sumber primer dan sumber sekunder. Apa itu sumber yang primer? Nah, sumber primer ini adalah aturan-aturan yang bisa digunakan bahwa negara telah melakukan kesalahan berdasarkan ketentuan yang ada di sini. Ketentuan yang ada di sini ada 3. Pertama adalah berbagai perjanjian internasional. Terlepas apapun namanya. Apakah namanya treaty, apakah namanya contract, agreement, protocols, apapun. Karena dalam konteks hukum internasional, istilah itu tidak kemudian berkonsekuensi pada substansi yang ada. Istilah bisa digunakan secara bebas. Ada yang menggunakannya sebagai charter misalnya, treaty, tidak ada masalah. Dan ini ditegaskan dalam konvensi Wina yang berkaitan dengan masalah perjanjian internasional atau treaty. Yang kedua adalah international customary law atau hukum kebiasaan internasional. Jadi, kebiasaan-kebiasaan yang terpelihara, yang katakanlah ya dianggap bahwa punya konsekuensi hukum, ini yang disebut sebagai hukum kebiasaan internasional. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara yang beradab. General principles of law recognized by civilized nations. Nah, memang ada juga permasalahan di kata-kata civilized nations ini, karena pada tahun 45 mungkin pada saat itu masih dibedakan antara negara-negara yang beradab dengan negara-negara yang tidak beradab. Ya, negara-negara beradab ya mungkin gitu ya adalah negara-negara Eropa, sementara yang tidak beradab mungkin dianggap sebagai negara-negara jajah. Tapi sekarang sudah tidak boleh ada lagi. Semua kita adalah negara beradab. Jadi, sobat sekalian, 3 sumber hukum internasional.
perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat yang beradab. Nah, memang kemudian ada yang disebut sebagai secondary source. Pertanyaannya, apa itu secondary source? Secondary source ini untuk memudahkan kita memahami, itu seperti saya menggunakan kacamata. Kalau saya tidak menggunakan kacamata, maka yang saya lihat di depan ini akan kabur. Sehingga apa? Saya perlu bantuan. Bantuan itu adalah kacamata, sehingga saya bisa melihatnya secara tegas dan terang, tahu siapa yang ada di depan saya. Sebenarnya demikian juga bagi para praktisi hukum. Apakah itu seorang hakim, seorang jaksa, seorang pengacara, maka kerap mereka membutuhkan bantuan kacamata ini. Nah, inilah yang disebut sebagai secondary source atau sumber sekunder. Ya, apakah dalam hukum nasional ataupun hukum internasional. Secondary source ini kalau dalam konteks hukum nasional bisa macam-macam. Bisa misalnya jurnal yang ditulis oleh para ahli yang mengulas berkaitan dengan pasal tertentu dari suatu ketentuan, ataupun naskah akademik, ataupun pembicaraan di DPR antara anggota dewan dengan pemerintah. Itu semua bisa dijadikan sebagai secondary source, sehingga kita bisa paham konteks aturan itu ada. Nah, dalam konteks hukum internasional, maka menurut pasal 38 dari ICJ, maka yang disebut sebagai secondary source itu ada dua. Pertama adalah putusan-putusan pengadilan, termasuk tentunya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh ICJ. Tapi catatannya adalah ini sebagai secondary source saja. Bukan seperti di negara-negara common law yang menjadikan putusan itu menjadi hukum yang mengikat bagi peradilan di bawahnya atau peradilan setelah ada putusan itu dibuat. Dalam konteks hukum internasional, maka secondary source berupa putusan pengadilan hanya memberikan gambaran bahwa ada loh ketentuan, apakah itu yang disebut sebagai prinsip-prinsip hukum umum ataupun international customary law, atau mungkin juga ya perjanjian, dengan catatan ya kalau misalnya sebuah negara tidak terikat dalam suatu perjanjian, kan dia tidak bisa tunduk pada ketentuan tersebut. Nah, jadi ini yang disebut sebagai secondary source, putusan-putusan peradilan. Yang kedua adalah para publicists atau para scholar, para ahli yang menulis sedemikian hebatnya sehingga banyak dijadikan rujukan. Ini pun bisa menjadi yang disebut sebagai secondary source of international law. Sekali lagi, karena melalui tulisan-tulisan para ahli, para scholars, para publicists ini, kita semua bisa memahami bagaimana suatu ketentuan dipahami, diterapkan, bagaimana sebelumnya diterapkan, dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai secondary source. Tetapi ingat, misalnya sebuah negara tidak mungkin dipersalahkan atas dasar secondary source. Negara bersalah didasarkan pada primary source. Nah, itu yang perlu diingat. Nanti saya akan membahas lebih khusus lagi apa itu perjanjian internasional. Ya, berkaitan dengan konvensi Wina, bahkan di Indonesia kita sudah mempunyai undang-undang tentang perjanjian internasional. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000. Demikian juga kita akan bahas tentang hukum kebiasaan internasional. Dan mungkin kita akan bahas juga sedikit tentang prinsip-prinsip hukum umum. Tapi tidak sekarang, sobat sekalian. Yang penting bagi kita perlu pahami adalah memang kalau kita bicara tentang sumber hukum internasional, maka ada primary source dan secondary source. Tetapi primary source itulah yang akan menentukan negara bersalah atau tidak, dan didasarkan pada tiga hal tadi: perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum. Sementara kalau secondary source adalah berbagai instrumen, terutama dalam konteks hukum internasional, putusan pengadilan, dan buku-buku yang dikarang oleh mereka-mereka penulis terkenal berkaitan dengan hukum internasional, sehingga dua alat ini bisa membantu kita untuk melihat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam
primary source atau sumber hukum primer dari hukum internasional. Demikian para sobat sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, sehingga pada saatnya nanti kalau saya tanya ya terhadap peristiwa ini, mana ketentuannya atau apa dasar hukumnya, sobat sekalian akan mencarinya di primary source of international law, yaitu apakah ada di dalam perjanjian internasional, kalau misalnya negara itu mereka saling mengikatkan diri, apakah dalam hukum kebiasaan internasional memang ini tidak mengikatkan diri, tetapi secara pasif kita sudah terikat, kecuali kalau misalnya negara-negara ini menjadi yang disebut sebagai persistent objector. Jadi dia terus-menerus mengatakan bahwa saya tidak mau terikat dengan hukum kebiasaan internasional, dengan tidak akan mengambil manfaat kalau ada manfaat dari hal tersebut. Nanti saya akan juga jelaskan praktek-prakteknya seperti apa. Dan kemudian yang berikutnya adalah prinsip-prinsip hukum umum. Ya, jadi jangan pernah di depan saya kalau kita membahas masalah peristiwa yang terjadi, lalu saya tanya dasar, lalu saudara-saudara menjawabnya sebagai menurut saya. Saya katakan, saya tidak mau dengar pendapat Anda. Saya mau dengar pendapat dalam konteks hukumnya seperti apa. Demikian sobat-sobat sekalian, kita selesaikan dulu materi yang ada di sini. Dan jangan lupa, selalu saya ingatkan, setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, tolong baca buku. Baca tentang sources of international law. Nah, disitulah nanti sobat sekalian akan banyak mendapatkan informasi. Apa yang saya sampaikan hanya garis besarnya saja, tapi perlu didalami dengan membaca buku. Demikian sobat-sobat sekalian, sampai kita bertemu di episode berikutnya. Salam sehat.